Baiklah, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama yang berbahagia, Sukihoto, Namo Buddhaya. Nah, melanjutkan cerita kita yang kemarin. Kemarin Bante sudah cerita kepada Anda bagaimana Siddhartha, ya, Buddha sudah ketemu dengan 5 pertapa di Taman Rusa Isipatana, dan di sana Buddha sudah memaparkan 4 kesunyataan mulia. 4 kesunyataan mulia ini adalah jalan untuk kita semua mencapai kebuddhaan. Bayangkan Bapak Ibu, sebelum Dhammacakka Pavattana Sutta ini dipaparkan, maka tidak ada makhluk yang bisa mencapai kebuddhaan selain Buddha itu sendiri. Jadi kita sangat bersyukur kita telah diajarkan Dhamma oleh Buddha, dan kita tidak terlalu lama terlahir dalam samsara untuk mengakumulasi kebajikan menjadi Buddha, karena kita sudah punya petanya, kita sudah punya mapnya, ya. Nah, kemarin juga ibaratnya Bante ada cerita tentang dokter, ya, ada dokter, ada obat, dan ada sangha, ya, ada sangha. Nah, ini ibaratnya apa? Ini ibaratnya Buddha adalah dokter itu sendiri, proses diagnosa adalah Dhamma, dan sangha adalah para suster yang kasih tahu Anda, ayo meditasi, jangan malas, jangan main game. Nah, itu adalah suster yang kasih tahu Anda untuk mengingatkan Anda dalam treatment pengobatan kilesa kita, ya. Nah, itu yang kita bilang Triratna. Nah, selama di Benares ada satu cerita menarik Bapak Ibu. Jadi setelah Buddha memaparkan Dhamma, kemudian Buddha tetap stay di Benares, dan di sanalah ketemu dengan seorang anak muda, anak orang kaya yang lagi pusing, ya, yang lagi linglung, lagi galau, ya. Mungkin anak ini, ya, seperti dengan anak-anak Anda di rumah yang lagi pusing banyak tugas di sekolah, ya. Nah, anak muda yang bernama Yasa, dia sangat kaya. Dia juga memiliki 3 istana. 3 istana, musim panas, musim dingin, musim hujan, sama seperti Siddhartha, ya, sama seperti Pangeran Siddhartha. Yasa adalah anak dari orang kaya, tetapi dalam kekayaannya ini, dalam semua yang dia punya ini, ternyata dia tidak bahagia. Dia tidak bahagia, kemudian dia stres, galau, dan untungnya dia jalan-jalan di Taman Rusa dan dia ketemu dengan Buddha. Setelah dia ketemu dengan Buddha, kemudian Buddha mengajarkan beberapa kata kepada dia, dan dia bilang, saya juga mau menjadi biku, ya. Dia menjadi biku, dan seperti Anda tahu, kalau anak Anda mau jadi biku, orang tua bagaimana? Gak izin, ya, sama. Orang tua dari Yasa juga gak izin. Akhirnya Yasa mengajak orang tuanya untuk berdana kepada Buddha. Buddha mengajarkan Dhamma kepada mereka, kemudian mengizinkan Yasa. Kemudian Yasa yang begitu kaya hilang. Teman-temannya cari, di mana itu Yasa, ya? Katanya dia sekarang pakai baju kuning. Nah, di mana dia? Teman-temannya cari, akhirnya ketemu di Benares semua, di Taman Rusa Isipatana. Kemudian teman-teman dia pun 60 orang ikut menjadi biku, ya. Jadi 60 orang, 1 Buddha, 5 pertapa, dan teman-teman dari Yasa adalah total sama Yasa 54. Jadi total 60 orang biku pertama kali diperintahkan Buddha sebagai misionaris atau Dhammaduta pertama di dunia untuk pergi mengabarkan Dhamma yang indah pada awal, indah pada tengah, dan indah pada akhirnya.
Nah, dari cerita ini Bapak Ibu, yang Bante mau ambil kepada Anda adalah bagi orang tua dulu ya, bagi orang tua. Anda di zaman now, kita selalu memanjakan anak kita. Anak kita mau apa, kasih. Mau gadget ya dikasih, mau mobil ya dikasih, mau minta motor yang dikasih, tinggal minta nyawa Anda belum kasih, ya. Jadi semua Anda kasih. Tahukah Anda ketika satu sahab yang Anda kasih itu belum tentu bisa membuat mereka bahagia, belum tentu. Yang Anda kasih semua itu belum tentu bisa membuat mereka bahagia. Malahan Anda kasih over, kalau batin atau spiritualnya nggak bagus, maka dipakai ke tempat-tempat yang nggak benar. Bisa dia gunakan ke diskotik, klub, dan sebagainya. Ya, bisa dia gunakan kekayaan ini ketika dia galau, pergi traktir teman minum, dan seterusnya. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Dan biasanya Bapak Ibu itu adalah orang yang sangat worry. Worry apa? Worry, takut, atau sangat khawatir kalau anaknya rajin ke wihara. Betul nggak? Banyak dari orang tua takut anaknya ke wihara. Aduh, nanti kalau anak saya sering-sering ke wihara, takut dia jadi samanera atau dia jadi biku. Coba kita pikir kembali di dalam dunia hari ini. Lebih bagus dia pergi ke wihara atau dia pergi ke diskotik, kena narkoba, dan masuk ke cipiran, penjara. Ini pilihan Bapak Ibu. Ini pilihan Anda. Iya kan? Di wihara, apakah ada narkoba? Enggak. Rokok juga enggak ada. Iya kan? Cuma ada hiyo. Tidak ada apa-apa di sini. Oleh karena itu, sebenarnya tempat perlindungan yang paling aman selain rumah adalah tempat ibadah, di mana mereka bisa bersosialisasi, belajar dengan orang yang baik, berkumpul dengan sahabat yang baik, sehingga ke depannya mereka bisa menjadi orang yang lebih baik. Ya. Nah, bagi yang mungkin yang dengar ini adalah anak muda, Anda lihat kembali kisah Yasa. Yasa seorang anak muda. Ketika dia galau, dia bisa menuntun diri dia ke arah yang benar. Dia mencari orang yang tepat untuk mengatasi kegalauannya. Dia mencari sahabat yang baik untuk mengatasi kegalauannya. Yaitu siapa? Dia mencari Buddha. Dan Buddha adalah orang yang tepat untuk dicari. Kenapa? Buddha sudah terbebas dari loba, dosa, dan moha. Buddha nggak minta apa-apa dari Anda, dan apapun yang Anda istilahnya minta kepada beliau dalam hal ini adalah pengetahuan Dhamma akan diberikan oleh Buddha. Oleh karena itu, jika Anda merasa hidup Anda galau, bimbang, dan seterusnya, gak apa-apa. Bagi yang cewek, Anda bisa cari bikuni-bikuni banyak, ya, suhu-suhu, ayak banyak. Bagi yang cowok, boleh cari para bante untuk Anda diskusi. Kok saya nggak bahagia? Apa yang menyebabkan Anda nggak bahagia? Kami punya solusi, ya. Dan tentu saja solusi ini nggak suruh Anda jadi bante atau samanera atau jadi ayah, jadi silacarini, enggak ada. Tergantung dari tingkat spiritual Anda. Jadi jangan takut. Kita nggak akan ambil Anda jadi samanera, enggak. Nanti ambil Anda jadi samanera, Anda males, wihara habis beras. Ya, jadi kita nggak ambil juga. Oke. Nah, dan di sini yang kedua, kita melihat Yasa. Yasa itu anak muda, tetapi punya semangat mendukung misionaris Dhamma, punya semangat mengajak teman-temannya datang ke wihara. Sudahkah Anda seperti Yasa? 90% anak muda sekarang enggak, ya kan? Sudah malas ke wihara,
Dia ke wihara pergi sendiri, akhirnya gak ada teman. Temannya pergi ke tempat lain. Oleh karena itu, tiru yasa. Bayangkan, satu yasa membawa 53 temannya datang ketemu Buddha. Oleh karena itu, kita sebagai anak muda, ayo kita ajak teman-teman kita mendapat kebenaran, kita mendapat ajaran yang baik. Sebarkan ajaran ini kepada banyak orang, sehingga jangan hanya kamu yang pegang ajaran ini dan hanya kamu yang bahagia. Kalau kita mau membuat semua orang bahagia, sebarkan ajaran ini. Lebih cepat, lebih baik. Ya, sehingga jika ajaran ini berkembang, semua makhluk bisa bahagia. Karena ingat, setiap makhluk adalah Buddha yang belum tercerahkan. Oleh karena itu, kita sebagai umat Buddha harus semangat berbuat baik, positive thinking, sehingga hidup kita bisa berdampak bagi banyak orang lain. Ya, mungkin ini yang bisa Bante sampaikan untuk malam hari ini. Dan setelah ini kita seperti biasa akan melakukan meditasi Bapak Ibu. Ya, kita akan melakukan meditasi selama beberapa menit ke depan. Meditasi untuk apa? Untuk kebahagiaan kamu. Meditasi yang diajarkan Buddha bukan untuk kebahagiaan Buddha. Buddha sudah dapat kebahagiaannya sendiri. Yang belum bahagia adalah kita hari ini. Oleh karena itu, yang harus melatih meditasi adalah kita.